Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana sebuah momen mengubah cara berpikir saya, cara saya menghadapi suatu masalah dan menyikapi suatu keadaan yang saya dapat dari kehidupan saya. Nah, pertama-tama saya ingin warning bahwa cerita ini sedikit sensitif dan mungkin mengandung kata-kata yang sedikit ya sensitif ya. Karena yang akan saya ceritakan ini adalah tentang self harm, yaitu menyakiti diri sendiri. So ini adalah tindakan yang tidak baik. Kita semua tahu bahwa self harm adalah tindakan yang tidak baik dan dapat berakibat fatal jika kita tidak menghentikannya dengan segera. Jadi cerita saya ini bermula ketika saya masih berumur 15 atau 16 tahun yang lalu. 16 tahun di umur saya yang lalu. Nah, pada saat itu saya merasa saya berada di titik terendah hidup saya, yang mana saya merasa saya tidak punya sesuatu untuk saya jadikan penguat saya dalam banyaknya masalah yang hadir di hidup saya. Saya merasa ada banyak sekali tekanan, mulai dari keluarga, dari pendidikan, dari kegiatan yang saya ikuti di luar. Saat itu saya merasa saya benar-benar sangat-sangat amat tertekan, sehingga saya merasa saya kehilangan diri saya sendiri. Saya tidak punya pegangan untuk bertahan, sehingga saya hanya ingin melampiaskan segala emosi saya, rasa benci saya, rasa sedih, emosi, rasa tidak terima atas apa yang saya alami. Karena pada saat itu saya tuh sakit yang benar-benar sakit nggak masuk akal, yang menyebabkan saya tuh entahlah, jadi pikiran saya benar-benar kosong pada saat itu. Saya tidak punya pikiran, saya pikir pada saat itu karena saya hanya melampiaskan emosi saya dengan menyakiti diri saya sendiri. Dan saya sempat beberapa kali mengkonsumsi yang mana sedikit banyaknya berdampak kepada diri saya, dan saya benar-benar berada di titik yang paling rendah, yang paling jauh dari kata manusia normal pada saat itu. Saya hanya berpikir bagaimana dunia ini berakhir, bagaimana kehidupan saya berakhir dengan segera tanpa ada orang yang tahu, tanpa saya merugikan orang lain. Jadi kayak yaudah cukup saya aja gitu, yang merasakan sakitnya, yang merasakan pedihnya, melukai diri sendiri. Ya itu adalah self harm yang sangat amat mengerikan untuk saya, karena saat itu saya merasa saya benar-benar sendiri, dan saya pikir pada saat itu juga saya jauh dengan Tuhan. So suatu ketika siang itu saat pulang sekolah, ibu saya itu tiba-tiba bilang kalau misalkan saya di rumah itu dipanggil Endah, jadi itu adalah panggilan kecil saya. Ibu saya itu berkata seperti ini, Endah, jangan tinggalin mama ya. Ibu saya bilang kayak gitu. Terus saya kayak, weh kenapa nih gitu kan, karena ibu saya bukan orang yang sweet, bukan orang yang mudah untuk menyampaikan perasaannya. Tapi tiba-tiba saja ibu saya pada siang hari itu saya pulang sekolah, ganti baju, saya duduk di kursi, terus ibu saya bilang, udah jangan tinggalin mama ya, karena kalau mama sendiri, mama nggak tahu mau cerita ke siapa kalau bukan sama Endah gitu. Jadi di situ saya benar-benar tertampar. Saya benar-benar langsung, wah iya, kalau misalkan ibu aku dengan siapa gitu, ibu aku bakal sendiri, mama aku bakal sendiri kayak gitu. Jadi dari situ saya mulai mencari apa sih yang hilang dari diri saya. Saya mulai mencari alasan yang sangat banyak hingga saya masih harus bertahan hingga saat ini. Salah satunya yaitu mama saya, karena kalimat itu benar-benar sangat amat menyentuh. Karena ya saya sadar gitu, kalau misal nggak ada saya, mama saya bakal cerita ke siapa, mama saya akan curhat ke siapa, mama saya akan sendiri, karena kami sangat dekat berdua. Jadi hingga sekarang saya tidak mengatakan saya sembuh, tapi hingga sekarang saya masih berusaha untuk mencari alasan-alasan yang indah untuk saya tetap stay di kehidupan saya yang sekarang. Dan saya berharap teman-teman semua yang menyaksikan ini, yang mungkin sedang atau pernah berada di posisi yang sama seperti saya berharap
teman-teman bisa menemukan satu atau banyak alasan untuk teman-teman hidup lebih lama di dunia ini. Karena kalau teman-teman tidak sayang pada diri kalian sendiri, teman-teman harus lihat ada banyak sekali orang yang ingin melihat teman-teman bahagia. Ada banyak sekali orang yang masih ingin melihat kalian hidup di dunia ini. Bersenanglah, bunga kesayanganku tumbuh bahagia.